Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muara kelas 10, jumpa lagi di video pelajaran matematika. Di semester genap ini masih semangat ya, walaupun belajar dari rumah. Oke, untuk video yang pertama di semester genap ini, kita semua akan belajar mengenai trigonometri, yaitu KD 3.8, menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, dan KD 4.8, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, apa itu trigonometri? Trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan antara panjang sisi dan sudut pada segitiga. Nah, terkhusus pada KD kita nanti adalah segitiganya segitiga siku-siku. Misalnya ada segitiga siku-siku ABC, ya, siku-sikunya di sudut C. Ada 3 titik sudut A, titik sudut B, dan titik sudut C. Sudut C ini adalah siku-siku 90 derajat besarnya. Kemudian A kecil ini adalah sisi di depan sudut A besar ini. Kemudian B adalah sisi segitiga di depan sudut B. Dan C kecil adalah sisi di depan sudut C. Atau bisa juga A itu adalah sama dengan BC, kemudian B adalah AC, dan C adalah AB. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ada 6, yaitu sin atau sinus, cos, kosinus, tan, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, apa pengertian dari keenam perbandingan ini? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama tentang sin. Sin pengertiannya sisi depan per sisi miring. Maksudnya sisi yang ada di depan sudut alfa dan sisi miring pada segitiga siku-siku. Oke, kita lihat pada gambar ya. Alfanya di sini, sisi depan itu di depannya alfa. Alfa ini kan sudut, terbentuk dari sisi AB dan AC. Nah, AB dan AC itu kan membuka ke sisi BC. Jadi sisi depan dari alfa itu adalah sisi A. Atau seperti ini ya. Kalau kita berdiri di alfa, maka depan kita adalah A atau BC. Nih, kemudian sisi miring itu yang berada di depan sudut siku-siku. Ini ya, sisi miringnya. Nah, ingat nanti segitiganya itu tidak selalu ABC, bisa KLM, bisa PQR, bisa XYZ, tergantung nanti di soalnya. Tetapi yang harus kalian pahami adalah pengertiannya. Kalau alfanya di sini, maka depannya A, miringnya C. Tetapi kalau pertanyaannya ini sin B, B itu di sini, maka sisi depannya adalah sisi B dan sisi miringnya adalah tetap sisi C. Sekarang yang kedua adalah cos alfa. Itu pengertiannya perbandingan dari sisi samping dan sisi miring pada segitiga siku-siku, atau sisi samping per sisi miring. Ini ya, alfanya di sini, samping itu di sampingnya sudut itu. Alfanya kan di sini, maka sisi sampingnya adalah yang di sini, sisi B atau sisi AC. Kemudian
Sisi miringnya adalah sisi miring pada segitiga siku-siku. Sisi miringnya ini. Sehingga cos alfa adalah sisi samping per sisi miring sama dengan B per C. Kemudian yang ketiga adalah tangen perbandingan antara sisi depan dan sisi samping atau sisi depan per sisi samping pada segitiga siku-siku. Ini ya, alfanya masih di sini, alfa. Sisi depan berarti depannya sudut yaitu A atau BC. Kemudian sisi sampingnya adalah B. Alfanya di sini, sampingnya adalah sisi B atau AC. Maka tangen alfa atau disingkat tan alfa sama dengan sisi depan per sisi samping sama dengan A per B. Ya, depan per samping A per B. Ya, tadi sudah sin cos tangen. Sekarang selanjutnya adalah kosekan alfa. Itu pengertiannya adalah perbandingan antara sisi miring dan sisi depan pada segitiga siku-siku atau sisi miring per sisi depan. Nah, pada segitiga siku-siku ABC, sisi miringnya sisi C atau AB. Ingat ya, sekali lagi, sisi miring akan tetap menjadi sisi miring. Ya. Kemudian, karena alfanya di sini, maka sisi depannya adalah A atau BC. Sehingga kosekan alfa sama dengan sisi miring per sisi depan atau C per A. Kemudian yang kelima adalah sekan alfa, adalah perbandingan antara sisi miring dan sisi samping pada segitiga siku-siku atau sisi miring per sisi samping. Sisi miring per sisi samping. Alfanya di sini, sisi miringnya sisi C atau AB per samping. Sampingnya adalah sisi B atau AC. Sehingga sekan alfa sama dengan sisi miring per sisi samping sama dengan C per B. Sisi miring per sisi samping C per B. Kemudian yang keenam adalah kotangen alfa sama dengan sisi samping per sisi depan atau perbandingan antara sisi samping dan sisi depan pada segitiga siku-siku. Alfanya di sini, sisi samping itu B, sisi depan adalah A, sehingga kotangen alfa sama dengan B per A. B per A. Oke, itulah keenam rumus dasar pada perbandingan trigonometri untuk segitiga siku-siku. Perhatikan antara sin alfa dan kosekan alfa. Sin itu depan per miring, kosekan miring per depan. Berarti kosekan itu kebalikannya dari sin alfa. Nih. Kemudian cos alfa sisi samping per sisi miring, sekan alfa sisi miring per sisi samping, berkebalikan. Kemudian tangen alfa sisi depan per sisi samping, sedangkan kotangen alfa sisi samping per sisi depan, kebalikan. Bukan hari kebalikan ya, tapi berkebalikan. Nah, maka ada rumus yang lain karena kebalikannya. Nah, ada rumusnya kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa, sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa, kemudian kotangen alfa sama dengan 1 per tangen alfa.
Sekarang mari kita coba untuk mengerjakan soal yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ya, contoh nomor 1. Perhatikan segitiga siku-siku berikut. Ini ya, ABC dengan AB 5 cm, BC 4 cm. Tentukan sin A, cos B, tangen A, sekan B, kosekan A, dan kotangen B. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Oke, perlu diingat kita harus paham mengenai pengertian perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi, bagaimana arah dari gambar segitiganya tidak masalah, nanti menggunakan rumus yang sama. Oke, yang pertama kita lihat dulu, diketahui sisi AB sama dengan 5 cm, kemudian BC sama dengan 4 cm. Nah, yang belum diketahui adalah sisi AC. Masih ingat dengan Pythagoras ya? Mencari AC itu sama dengan AC sisi tegak, berarti akar dari sisi miring kuadrat AB kuadrat dikurangi sisi tegak kuadrat BC kuadrat, sama dengan akar dari 5 kuadrat min 4 kuadrat sama dengan akar 25 dikurangi 16 sama dengan akar 9 sama dengan 3. Jadi AC sama dengan 3 cm. Atau jika kalian masih ingat waktu SMP ada triple Pythagoras, selama kalian hafal tidak perlu menghitung. Jadi kalau 5, 4 itu pasangannya dengan 3. Atau 3, 4, 5. Atau ada 6, 8, 10, dan lain sebagainya. Silahkan diingat-ingat kembali untuk triple Pythagoras. Oke, sekarang kita mulai mengerjakan untuk yang A. Pertanyaannya adalah menentukan sin A. Sin adalah sisi depan per sisi miring. Sin A-nya di sini. A-nya di sini. Nah, sisi depannya A itu adalah ini, BC. Saya tulis dulu ya. Sisi depan per sisi miring sama dengan, kalau A-nya di sini, maka sisi depannya BC per sisi miringnya AB sama dengan BC tadi 4 per AB 5. Jadi nilai sin A pada segitiga siku-siku ABC adalah 4/5. Sekarang untuk yang B, pertanyaannya adalah cos B. B-nya di sini. Cos pengertiannya adalah sisi samping per sisi miring. Sisi sampingnya, nah kalau B-nya di sini, maka sisi sampingnya adalah ini, BC per sisi miring akan selalu menjadi sisi miring. Jadi sisi miringnya adalah AB. Sehingga BC 4 cm per AB 5 cm. Sehingga
nilai dari cos B adalah 4/5. Kemudian yang C adalah tangen A. Tangen bisa disingkat menulisnya TAN seperti ini. Tangen pengertiannya sisi depan per sisi samping. A-nya di sini berarti depannya BC per A-nya di sini sampingnya adalah AC. BC 4 cm per AC-nya tadi 3 cm. Jadi nilai dari tangen A adalah 4/3. Kemudian yang D, sekan B. Sekan B ditulisnya ini SEC B, membacanya sekan B. Sekan adalah sisi miring per sisi samping. Sisi miringnya AB per, nah karena ini B, B-nya di sini, maka sisi sampingnya adalah BC. Sama dengan AB tadi 5, BC 4. Jadi sekan B adalah 5/4. Masih ingat? Sekan adalah kebalikan dari cos. Nah ini cos B 4/5, sekan B 5/4, kebalikannya. Sekarang yang E adalah kosekan A. Nah kosekan adalah sisi miring per sisi depan. Ini ya, sisi miringnya AB, sisi depan. Karena A-nya di sini, maka sisi depannya adalah BC. AB per BC sama dengan AB-nya 5, BC-nya 4. Yang F, kotangen B. Nah, kotangen adalah sisi samping per sisi depan. Karena ini B, B-nya ini, sisi sampingnya BC, sisi depannya AC. BC sama dengan 4, AC sama dengan 3. Ya, AC-nya 3. Sekarang contoh yang kedua, perhatikan segitiga KLM di samping. Ya, KLM dengan KM 6 cm dan KL 10 cm. Tentukan sin L, cos L, tangen K, dan kotangen K. Nah, ini ya, segitiganya KLM dan gambarnya berbeda dengan contoh nomor 1 tadi. Oke, kita kerjakan. Ini ya, tadi KM sama dengan 6 cm, KL 10 cm. Nah, siku-sikunya di sini berarti ini sisi miring. Ada 6 sisi tegaknya, sisi miring 10 cm, berarti LM-nya tanpa menghitung, kita pakai hafalan triple Pythagoras, maka sisi LM sama dengan 8 cm. Kalau kita hitung nanti sama, hasilnya 8 cm. Oke, berarti yang A sin L, langsung Ibu tulis
tanpa pengertiannya ya. Sin L, sin sisi depan per sisi miring. L-nya di sini, sisi depannya, L-nya di sini, sisi depannya adalah KM. Sisi miringnya KL. Sama dengan KM 6 cm per KL 10 cm. Nah, perhatikan pecahannya ini. Apabila bisa disederhanakan, maka kalian sederhanakan. Kita bagi 2, 6 bagi 2, 3, 10 bagi 2, 5. Jadi sin L sama dengan 6/10 atau sama dengan 3/5. Kemudian yang B, cos L. Cos sisi samping per sisi miring. L-nya di sini, maka sisi sampingnya LM per sisi miringnya KL. LM 8 per sisi miring KL 10. Nah, ini masih bisa disederhanakan. Kita bagi 2, 8 bagi 2, 4, 10 bagi 2, 5. Sehingga nilai dari cos L adalah 8/10 atau sama dengan 4/5. Kemudian yang C itu adalah tangen K. Tangen sisi depan per sisi samping. Tangen K sisi depan per sisi samping. Karena K-nya di sini, maka sisi depannya ini LM, sisi sampingnya KM. Jadi LM per KM. K-nya di sini LM per KM. LM-nya tadi 8 per KM 6. Sama dengan, kita sederhanakan, bagi 2 jadinya 4/3. Kemudian yang D, kotangen K. Tangen kebalikannya tangen, berarti sisi samping per sisi depan. K-nya di sini, maka sisi sampingnya KM, sisi depannya LM. Samping per depan KM per LM sama dengan KM 6/8 sama dengan, sederhanakan, 3/4. Sehingga nilai dari kotangen K adalah 3/4. Demikian tadi pembahasan mengenai pengertian perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Untuk penyelesaian masalahnya akan kita bahas pada kegiatan KBM kita pekan depan. Oke, selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.